Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini suara jawabannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan pembicaraan, lebih awal dulu khawatir lupa, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu seluruhnya mohon bersama-sama kita kirim surat Al-Fatihah ya buat kakek saya, yaitu Kiai Haji Ibrahim, Hajah Rukayah, Hajah Rodiah, Hajah Fatimah yang baru kemarin wafat, Haji Ali, Kiai Haji Badudin, dan Sabso terakhir Hajah Hindun. Itu keluarga besar Maulana Yusuf yang hari ini menyaksikan kita. Hanya beda alam, kita tidak bisa komunikasi langsung karena memang beda alam, tapi hakikatnya almarhum almarhumah itu melihat keberadaan kita sekarang ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin rabbal alamin. Mudah-mudahan bacaan Fatihah kita ini nyampe sehingga almarhum almarhumah itu ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, yang saya hormati Raisul Muassasah Ma Jaujatihi, yang saya hormati Ketua Yayasan beserta istri, yang saya hormati Ketua Komite serta jajarannya, yang saya hormati Bapak dari Koramil, yang saya hormati seluruh wali santri, dan yang terakhir saya juga mengundang kepala-kepala MI dan Diniyah di lingkungan Kementerian Agama. Ada Ibu Heni dari Simpang, ada yang dari Pelotot dan sebagainya. Selamat datang dan selamat siang. Mudah-mudahan nanti menyampaikan apa-apa yang Bapak dan Ibu lihat hari ini ke masyarakat luas. Baik, kita batasi sampai jam 11 ya. Jadi cukup nggak cukup tausiah atau arahan atau informasi dari pimpinan pondok itu sampai jam 11. Kemudian kita juga langsung ke, mungkin panitia sudah menyiapkan namanya itu jamuan berat ya, itu makan siang. Mudah-mudahan itu disiapkan, kalau belum siapan sekarang masih ada waktu. Setuju nggak Bu? Setuju, terima kasih. Saya berangkat dari pondok dulu ya, karena ini banyak yang harus saya sampaikan, tapi saya berangkat dari pondok dulu. Pondok pesantren itu adalah lembaga yang tertua di Indonesia. Mohon maaf, sekali lagi, lembaga yang tertua di Indonesia itu adalah pondok pesantren, karena lahir sebelum Indonesia merdeka. Adapun SR yang sekarang menjadi SD, adapun itu Sanawiyah, MTS, Aliyah, SMA dan sebagainya, itu adalah setelah Indonesia merdeka, jadi dibawa oleh zaman kolonial. Sehingga pesantren saat itu disisihkan, dimarginalkan, tidak diakui, dan pesantren tidak memiliki ijazah, hanya keilmuan semata-mata, kan begitu. Maka di pagelaran ini yang kami perjuangkan bukanlah MTS, bukanlah itu Aliyah, bukan SMP, bukan SMA dan sebagainya, tapi yang kami pertahankan, yang kami perjuangkan terus sampai malam kiamah adalah pondok pesantren. Pondok pesantren yang ada di Maulana Yusuf itu adalah pondok pesantren modern, bukan salafi. Padahal para penjuang, para pendahulu kami itulah menggunakan metode salafi. Salafi itu hanya 3 saja metodenya. 1 Sorogan, 2 Balagan, 3 Bandungan.
Silakan tanya ke kiai, pasti se-Indonesia pasti begitu, ya. Jadi artinya, dan pesantren itu tidak ada di luar negeri, nggak ada. Jadi kalau tanya pesantren itu nggak ada di luar negeri. Di sini dipadukan antara pesantren modern dengan pesantren salafi. Juga metodenya, kurikulumnya kurikulum Kementerian Agama. Jadi ada kurikulum pondok pesantren, ada kurikulum umum, ada kurikulum Kementerian Agama, disatukan. Dan ciri khas daripada pesantren modern adalah disiplin. Supaya paham dulu Pak. Program di pondok pesantren Manusif adalah program 6 tahun. Sebelum 6 tahun mereka lulusan SD atau MI, sebelum 6 tahun tidak bisa diwisuda atau bisa dilepas atau tidak bisa disebut abituren atau alumni. Wajib alias labud alaihim lulus sampai 6 tahun. Jadi kalau ada yang masuk dari SD atau MI 3 tahun di sini ingin keluar, kami memberikan jasa sanawiyah. Kalau mereka hanya 2 tahun di sini, kami tidak bisa memberikan apa-apa karena memang belum memenuhi syarat dan tidak mengikuti program kurikulum pondok pesantren modern Manusuk. Satu, oleh karena itu pada kesempatan ini saya minta kepada seluruh wali santri yang ada anaknya duduk di sanawiyah kelas 3, mohon dengan hormat supaya tidak gagal paham, tuntaskan ke kelas 4, kelas 5, kelas 6, baru nanti Bapak Ibu bisa menyaksikan seperti apa ya proses kami dalam hal melepas Bapak putra putri Ibu dan Bapak. Mohon dicampkan lagi, sekarang ada sekitar 30 yang duduk di kelas 3 sanawiyah, berarti kelas 3 ya. Mohon tidak dipindahkan ke tempat lain. Bukan berarti di sini adalah paling hebat, bukan itu persoalannya. Karena kami mendidik ini belum tuntas. Jadi ke dia baru misalnya baru amil, itu pun baru di lapad, baru menerjemahkan, belum narkib. Beres narkib itu kepada murad. Jadi ada tahapan-tahapan sehingga nanti mereka itu insya Allah ya akan tahu iklan kelima apa, bila amat nanti jajem, ada berapa ciri fiil dan sebagainya. Jadi ilmu itu kan tidak bisa kalau diberikan, tapi bertahap, berproses. Ya, di pondok ini dipadukan antara salafi dan modern. Salafi kita punya yang dikelola oleh Ustadz Eman Sulaiman bin anak kiai dan kiai alhamdulillah ya gitu. Jadi kalau ingin belajar amil jurumiyah itu di Pak Eman ya, Ustadz Eman ya. Nanti alfiahnya mungkin kemana kita karena ada bermacam pesantren itu berbeda metode, beda pelajaran. Dulu orang tua kita kalau kawang itu khusus alfiah. Kalau orang ingin menguasai alfiah kalau kawang. Kalau orang yang menguasai amil dan jurumiyah tangkudu. Kalau ingin memahami Fathul Muin itu pada rincang. Kan begitu. Jadi ada memang kelas-kelasnya dan ada kelas spesial dan metode sebagainya. Jadi nggak bisa melusup semuanya bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Kita tidak sombong, nggak bisa. Karena memang tadi gurunya sama, pondoknya sama, jamnya sama, semuanya sama, hasilnya berbeda. Tadi buktinya kelasnya sama, gurunya Ustadz Subro, pimpinan pesantrennya saya, kepala aliyahnya ulum. Tapi ada yang makmum, ada yang jahit, ada yang kan gitu ya, berbeda. Oleh karena itu perbedaan itu adalah satu anugerah dan itu takdir ya. Di sini bahasa. Kalau bicara bahasa, tidak mungkin bisa bahasa Arab dan bahasa Inggris kalau tidak bisa nahwu dan sorof. Hadza kursiun. Ini satu kursi. Namun
genep kursi, bukan hada kursiun, hada karoris, itu kan tilmidun, tilmida ditalami. Jadi kalau bisa bahasa Arab, dia ngomong juga dia narkib, dia juga ini kalimat apa pil amar, apa ini mudore, yadhulu, tadhulu, adhulu, nadhulu, itu kan mudore, kena ana itu. Nah, ini kan pasti belajar bahasa Arab pasti belajar juga nahu sorok, itu satu ya. Jadi saya lihat tadi ada beberapa santriwati yang berbeda kemampuan. Ada satu orang yang saya minta pada forum ini, saya minta yang menjadi santri terbaik, lulusan terbaik tahun ini, saya minta ikhlas ridhonya kepada kedua orang tuanya untuk mengabdi di pondok pesantren Madinah Maulana Yusuf agar ilmunya barokah, ya, agar ilmunya barokah. Jadi orang itu tidak harus pandai, tidak harus serba bisa, tapi yang kita cari dalam kehidupan ini adalah kebarokahan. Untuk mencapai barokah itu adalah satu, doa dari orang tua, doa dari guru. Makanya teks doa yang paling sering dibaca adalah doa selamat, ya. Setelah wajatan fi ilmi wa barokatan fi rizki, dan memberikan barokan dalam rizki. Laisa wa kasirotan, bukan banyak rizki, tapi wa kasir wa barokatan fi rizki, bukan wa kasirotan, bukan loba, bukan banyak, tetapi kebarokahan. Kalau di Manusub itu adalah dari mulai pondok, ya, tidak di Manusub. Kalau bicara pondok modern itu adalah dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi terjadwal. Bangun tidur jam 4:30, sholat subuh, olahraga, terus sampai makan jam berapa, berpakaian apa. Bahasa pun di sini Pak, kalau anak bapak ibu menggunakan bahasa Sunda, misal gini, mau kamu mandi ketemu, dia nggak mandi, ulah tenang-tenang, ada maghrib langsung dipanggil ku al-jasus, ya, al-jasus, entah siapa yang nulis nggak tahu, di sidang. Tadi kamu jam sekian kemana? Terus dong jaksa ke ini Pak mau mandi, ketemu dengan siapa di jalan? Dengan si Junaid. Terus kamu ngomong apa? Ngomong ini ngomong apa? Ngomong, jadi sudah ada rekamannya. Tolong, karena kamu melanggar disiplin pondok, ikhlaskan rambutmu harus habis sebelah. Bawa ke tukang cukur, set sebelah Pak, nu ieu kontrol teuing. Dia belah sebelah, berarti pelanggaran sekali. Namun kiri kanan botak 2 kali pelanggaranna. Mun kabeh berarti badung teu budak dege, gitu kan? Jadi kalau sudah dibina nggak bisa oleh kita, kami akan buat surat kepada yang terhormat Bapak dan Ibu wali santri. Mohon dengan segala hormat bahwa kami sudah tidak mampu lagi mendidik, membina, mengarahkan putra ibu. Sudah bermacam cara dan metode untuk meneruskan agar anak bapak dan ibu menjadi orang yang baik, tapi nggak bisa lakukan. Maka dengan ini mudah-mudahan bapak dan ibu masih bisa kesempatan mendidik putra-putri ibu. Kami kembalikan kepada ibu, dulu menyerahkan, sekarang mengembalikan kepada ibu. Mohon maaf, terima kasih. Putra-putri ibu di sini dididikkan dengan baik untuk baik, dan mudah-mudahan itu menjadi baik, ya. Bahwa solusi agar putra-putri ibu nanti itu menjadi orang yang sukses, mohon yang punya anak lulusan SD, SMP atau Sanawiyah, MI, di kepondokan, terserah mau pondok Maulana Yusuf, mau pondok MY, apa MY Bu? Hah? Mayus, apa itu Mayus? Maulana Yusuf tuh. Ini mau ke Maulana Yusuf boleh, mau ke MY boleh, gitu ya. Jadi boleh kemana juga itu, ya. Jadi gitu. Kenapa? Untuk menghindari daripada tidak megang HP. Adapun dia sudah SMA Pak Bu, sudah kerja, please up to you. Do what can you to do. Lakukan apa yang kau dapat lakukan today, hari ini, or tomorrow, atau besok, kan gitu. Jadi ini khawatir itu kan lulusan SD, lulusan SMP, begitulah menjadi perlu mencari jati diri, ya. Tapi kalau sudah
mahasiswa, sudah kerja, sudah punya ijazah aliyah, kan dia punya ilmu ya. Aduh, mohon maaf. Sesuai dengan komitmen jam 11, nyampe tidak nyampe materi, selesai tidak selesai, harus ditutup. Maka dengan ini kami dari pondok pesantren mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada wali santri yang telah mempercayakan anaknya dididik, dibina, diarahkan di pondok ini. Dan inilah hasilnya. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, kalian menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berguna nusa dan bangsa. Satu wasiat saya, tolong catat. Kalau kalian ingin sukses dalam kehidupanmu dunia dan akhirat, lakukan yang tidak boleh ditinggalkan. Satu, sholat tahajudlah Anda di malam hari. Jam 3, jam 2 bangun, sholat tahajud dan minta pada Allah apa yang kau inginkan. Hatimu bicara, nggak usah dengan bahasa Arab, tidak usah dengan bahasa Inggris, bahasa hatimu juga tahu. Wallah itu. Satu, sholat tahajud. Yang kedua, sholat duha. Dimanapun, whenever, wherever, kapan dan dimana, lakukan the prime morning. Ya. Yang terakhir, sholat duha, tahajud, dan qobliyah subhi. Lakukan olehmu 2 rakaat sebelum sholat subuh. Tolong catat dan lakukan itu oleh kalian di luar, karena kalian sudah bukan lagi anak pesantren Manusuk. Namun jangan lupa, walaupun sudah lulus dari Manusuk, sometime you must come to this boarding. Setuju? Walaupun Anda sudah keluar sewaktu-waktu, come to boarding school Manusuk. Datanglah, tengoklah, ya, berdiskusilah dengan guru-gurumu. Ya, bila perlu impakkan ilmumu, impakkan hartamu untuk pondok pesantren. Demikian, hadanallahu yakum, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.